Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, adik-adik semua? Hari ini minggu ketiga kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan membahas tentang penghimpunan dan penyaluran dana bank. Minggu lalu sudah kita bahas terkait apa saja lembaga keuangan yang termasuk dalam bank, baik bank umum, Bank Indonesia maupun bank dengan prinsip konvensional dan syariah. Nah, di sini kita akan lebih lanjut membahas terkait dari mana bank memperoleh dana dan juga apa saja yang disalurkan dalam bentuk apa saja dana tersebut. Perlu kita perhatikan bahwa perbankan ini telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia, sehingga bank perlu tetap menjaga kesehatan banknya. Minggu lalu juga sudah dibahas terkait rasio Camels ya, mohon dibaca lagi. Nah, untuk yang pertama adalah sumber penghimpunan dana. Ada 4 alternatif. Yang pertama ada dana sendiri, ada dana dari deposan, ada dana pinjaman, dan ada sumber dana lain. Apa saja yang dimaksud dalam dana sendiri? Dana sendiri ini adalah dana yang memang harus tetap disediakan oleh bank meskipun proporsinya kecil. Karena kemarin kita mengenal proporsi ini dengan sebutan rasio kecukupan modal atau CAR. Nah, di CAR ini memang dia lebih kecil dibandingkan total dana yang dihimpun ataupun dari total asetnya. Tetapi modal sendiri ini atau dana sendiri ini harus tetap ada. Kenapa? Karena ini berguna untuk menjaga kelangsungan usaha dari perbankan itu sendiri. Karena ketika ternyata dana yang dihimpun dari masyarakat itu disalurkan kepada kredit dan kemudian ada kendala dalam penagihannya, maka bank juga harus menjaga stabilitas daripada likuiditasnya, salah satunya dengan adanya dana sendiri. Nah, apabila CAR tadi terlalu rendah, maka kemampuan bank dalam bertahan pada saat mengalami kerugian juga rendah. Kerugian yang melebihi modal akan menurunkan kepercayaan nasabah dalam kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat menjadi diragukan. Ingat bahwa modal utama perbankan adalah kepercayaan daripada para deposannya, sehingga bank wajib dan perlu untuk menjaga kesehatan perbankannya. Jangan sampai terjadi penarikan dana secara tiba-tiba oleh nasabah. Hal itu akan berpengaruh terhadap kelancaran daripada usaha perbankan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada dana dari deposan. Dana dari deposan minggu lalu sudah kita bahas perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non-bank. Di lembaga keuangan bank, mereka boleh menarik secara langsung pendanaan daripada masyarakat melalui bentuk-bentuk produk yaitu giro. Nah, di dalam giro itu adalah simpanan yang dianggap paling murah bagi bank karena fungsinya itu adalah untuk memperlancar kegiatan pihak yang membutuhkan alat pembayaran, sehingga biasanya nasabah itu menggunakan giro untuk transaksi-transaksi bisnis yang besar nilainya. Gak mungkin kan kita mau tarik tunai 1 miliar seperti itu. Nah, dengan menggunakan giro hanya butuh cek saja 1 lembar, tidak perlu mengumpulkan uang sebanyak itu. Nah, karena itu dananya dianggap paling murah bagi bank. Kemudian ada deposito berjangka, namanya saja deposito berjangka, maka ada jangka waktu yang ditentukan. Nah, di sini simpanan ini memiliki kelebihan yaitu kepastian waktu pengambilan oleh nasabah, sehingga bank mampu mengantisipasi untuk menyediakan dana ketika dana tersebut ditarik. Jadi, kalau kita sudah berkomitmen nasabah ingin menaruh uangnya 1 miliar berupa deposito selama 1 tahun, maka selama 1 tahun itu bank akan memperoleh sumber pendanaan baru sebesar 1 miliar yang bisa dia gunakan untuk produk atau penyaluran kredit dalam bentuk produk-produknya. Nah, dia juga sudah bisa mengestimasi kapan harus menyediakan kembali dana tersebut ketika si deposan menariknya. Nah, kemudian ada tabungan. Kalau tabungan ini dia lebih murah bunganya dari deposito, tetapi dia lebih mahal
daripada giro. Nah, di sini fasilitas yang ditawarkan beragam, lebih fleksibel dibandingkan deposito, namun masih kalah dibandingkan giro. Kemudian ada lagi cara lain yang bisa digunakan untuk menghimpun dana dari deposan. Yang pertama, sertifikat deposito. Bedanya dengan deposito tadi, sertifikat deposito ini bunganya dibayar di awal. Ada deposito on call, yaitu dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu. Penarikannya bisa ngomong dulu baru kemudian bisa dicairkan. Kemudian rekening giro terkait tabungan. Rekening giro yang saldonya tidak mencukupi bisa diambilkan dari tabungan nasabah dengan menggunakan fasilitas ini. Seperti itu. Kemudian ada dana pinjaman. Dana pinjaman ini ada 3 jenis, yaitu ada call money. Nah, kalau di call money itu biasanya digunakan oleh bank untuk memperoleh dana pinjaman interbank call money market yang jangka waktunya itu bisa semalam maupun sampai dengan 180 hari. Nah, ini biasanya suku bunganya sangat berfluktuatif tergantung daripada ketersediaan dan ketersediaan dana. Jadi sebenarnya call money ini dijual atau bisa diperoleh bank itu di pasar uang. Jadi kalau ada pasar modal, ada pasar falas, maka di sini juga kita mengenal pasar uang. Pasar uang ini yang diperjualbelikan uang. Jadi ketika bank ini butuh uang mendadak, katakanlah karena dia kalah clearing sedangkan uang tunainya nggak mencukupi, maka dia bisa meminjam dana tersebut melalui call money ini. Kemudian yang kedua, pinjaman antar bank, memenuhi kebutuhan dana yang lebih terencana dalam mengembangkan usaha dan peningkatan penerimaan bank. Kalau kalian pernah dengar bahwa ada efek domino ketika perbankan ini ada yang mengalami gangguan ya, atau enggak sehat, atau mungkin mau pilot atau mau bangkrut gitu ya, maka ini akan berpengaruh terhadap bank-bank lain. Kenapa? Karena bisa jadi bank lain itu juga menaruh atau menyimpan dananya di bank tersebut. Nah, ketika seperti itu, ketika stabilitas ekonomi dari bank itu terganggu, maka kan otomatis likuiditasnya juga terganggu, sehingga bank-bank yang menaruh uang di sana juga ketar-ketir gitu ya ceritanya. Kemudian ada juga kredit likuiditas Bank Indonesia. Jadi ketika bank itu mengalami kendala dalam atau kesulitan likuiditasnya, maka Bank Indonesia juga tidak mungkin tidak turun tangan, sehingga bisa menggunakan yang disebut dengan kredit likuiditas Bank Indonesia. Yang keempat, ada sumber dana lain. Sumber dana lain ini ada setoran jaminan, merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank, gunanya untuk meningkatkan komitmen nasabah terhadap risiko yang mungkin timbul di masa datang. Jasa-jasa tersebut adalah LC, Letter of Credit, dan bank garansi. Ada juga dana transfer. Ini merupakan pemindah bukuan antar rekening dari uang tunai ke rekening atau dari rekening kemudian ditarik tunai. Jangka waktunya pendek sehingga tidak menimbulkan kewajiban bagi bank untuk memberikan imbal jasa. Dalam hal ini adalah bunga simpanan. Surat berharga pasar modal juga bisa dalam bentuk surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh BI. Kemudian ini gunanya adalah untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan menekan laju inflasi. Yang keempat, ada diskonto Bank Indonesia. Ini penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara memberi promes yang diterbitkan oleh bank-bank di atas dasar diskonto. Alternatif penggunaan dana selanjutnya, nah tadi kalau tadi adalah penghimpunan dananya dari mana saja, ada 4 itu tadi, maka alternatifnya selanjutnya digunakan untuk apa dana-dana yang sudah terhimpun tadi. Yang pertama adalah cadangan likuiditas. Secara otomatis sewaktu-waktu nasabah butuh uangnya ditarik, maka bank harus menyediakan uang yang cukup. Makanya kalau kalian kemana-mana kemudian bisa narik tunai di ATM atau bisa mendebet apa segala macam, itu adalah bentuk daripada likuiditas bank itu sendiri. Ada 2 jenis cadangan yang perlu dicadangkan. Yang pertama adalah cadangan primer, yaitu dalam bentuk uang kas, saldo pada bank sentral, saldo pada bank lain, dan warkat dalam proses penagihan. Ini biasanya bisa untuk digunakan dalam hal penarikan
dana oleh nasabah, tiba-tiba kalian butuh uang kalian yang ada di tabungan berapa ratus juta, maka kemudian kalian mau tarik, itu bisa bank menyediakan. Gak perlu janjiin besok atau minggu depan, gitu gak perlu. Nanti itu berarti ada kendala dengan stabilitas atau likuiditas keuangannya. Kemudian untuk penyelesaian clearing, jadi kalau mamanya ada tagihan dari bank lain, jadi mamanya kita kadang nggak hanya mengirim uang kita hanya untuk bank kita sendiri ya. Jadi ada kemungkinan kan kita bisa mengirim ke bank lain ya, sehingga akan terjadi proses namanya clearing. Jadi kalau bank A kemudian banyak nasabahnya mentransfer ke bank B, maka ketika proses clearing berakhir akan dilihat apakah saldo giro Bank Indonesia yang dimiliki bank A ini cukup untuk dia bayar ke bank B. Kalau enggak, dia bisa kena kalah clearing. Nah, kalah clearing nanti urusannya harus bisa menyediakan uang dengan cara apa? Salah satunya yang tadi itu call money. Nah, ada pemberian kredit, kewajiban akan jatuh tempo. Kemudian cadangan sekunder ini berupa SPPU, surat berharga Bank Indonesia, surat utang negara, sertifikat deposito, di mana bank dengan kelebihan likuiditas dapat membeli instrumen tersebut karena kemudahan dalam pencairannya, sehingga bila bank membutuhkan dana tersebut dapat menjualnya kembali. Selain itu resikonya lebih kecil dibandingkan instrumen yang ada di cadangan primer. Nah, yang kedua yang sangat terkenal sekali dan salah satu dana yang bisa diperoleh bank untuk bisa memperoleh pendapatan bunga, yaitu adalah dari penyaluran kredit. Nah, dari penyaluran kredit ini memberikan kesempatan yang timbul dari nasabah atau pihak lain dengan bank untuk melunasi sejumlah pinjaman. Penyaluran kredit tergolong aset produktif yang penerimaannya tinggi, sehingga resiko yang muncul juga tinggi dibandingkan jenis aset lain. Dari segi likuiditasnya, pinjaman kredit memiliki tingkat likuiditas yang rendah dibandingkan cadangan primer dan sekunder. Hal ini tergantung pada jangka waktu kredit dan kolektivitasnya. Jadi dalam penyaluran kredit itu dia tergolong daripada aset yang sangat produktif karena dia yang akan menghasilkan uang kembali buat bank. Ya, jadi disalurkan, kemudian dia dapat bunga balik uangnya, dan tapi dia jadinya punya resiko tinggi juga. Kenapa? Karena ada batas waktu tertentu. Kalau kita pinjamkan selama 1 tahun, maka kan kita hanya akan memperoleh pengembalian itu selama 1 tahun, maka resikonya akan tinggi. Apakah nanti ternyata dia bisa bayar sampai lunas ataukah tidak, kan ada masalah berikutnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada investasi. Di investasi ini bank boleh menggunakan dananya. Jadi tidak boleh semua disalurkan ke penyaluran kredit. Takutnya apa? Takutnya kalau macet. Nah, kalau macet nanti malah bank nggak bisa balikan uangnya. Ingat bahwa uangnya bank bukan uangnya sendiri. Uangnya bank adalah uangnya masyarakat. Nah, maka salah satu alternatif lainnya yang bisa dipakai adalah dengan investasi. Investasinya bisa dengan surat berharga jangka menengah dan panjang atau penyertaan langsung pada badan usaha lain. Nah, dalam bentuk saham dan obligasi. Kemudian aset tetap dan inventaris. Secara otomatis ya, ini adalah aset yang penggunaan dananya dianggap paling tidak produktif karena dia nggak punya penerimaan kepada bank. Tetapi juga nggak mungkin bank itu terus kemudian nggak punya aset seperti aset tetap dan inventaris. Ya gimana, nanti nggak punya kantor, nggak punya kendaraan, kan nggak mungkin. Sehingga dia harus memiliki harus mengalokasikan penggunaan dana tersebut untuk aset tetap. Nah, biasanya ini dibiayai oleh modal sendiri, sehingga nanti kalau ada resiko yang muncul gara-gara rusak, hilang ataupun terbakar dari aset tetap dan inventaris itu, yang muncul tidak akan membebani kewajiban ke bank kepada pihak lain. Jadi yang dipakai duitnya sendiri, bukan duitnya masyarakat yang disimpan di situ. Seperti itu.
Kemudian jasa-jasa bank umum ini banyak sekali, kita juga pasti sudah sering banget ya memakai. Contohnya ATM, paling pamor sekali ini ya, kita sudah sering pakai fasilitas dari bank umum, yaitu dari ATM. Kita bisa narik, memindah bukukan, bahkan nyetor uang bank tanpa harus ketemu dengan petugas. Ada elektronik banking, transaksi perbankan dengan bantuan sarana teknologi informasi e-banking, SMS banking, dan segala macam. Ada clearing, suatu kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah, yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kemudian ada transfer. Nah, transfer ini bisa dilakukan dengan jumlah tertentu dan juga oleh pihak ketiga baik dalam dan di luar negeri. Ada yang disebut dengan LLG, nota lalu lintas giro. Kemudian ada juga real time gross statement, itu ada RTGS. Nah, itu adalah bentuk jasa umum yang bentuknya transfer. Kemudian ada inkaso. Kalau inkaso ini penagihan atau pembayaran suratnya berharga kepada pihak ketiga di dalam dan negeri berupa cek, wesel, bilet giro, surat promes, hadiah undian, dan lain-lain. Ada LC, letter of credit. Ini biasanya adalah pernyataan yang tertulis bank atas permintaan nasabah untuk menyediakan atau menyelesaikan suatu jumlah kewajiban bagi kepentingan pihak ketiga. Biasanya ini dipakai untuk kegiatan ekspor impor. Kemudian ada safe deposito box buat jasa menyimpan harta dan surat-surat berharga di bank. Ada bank garansi, yaitu penerimaan jaminan untuk membayar kewajiban apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya, perjanjian jual beli, kontrak sewa, dan lain-lain. Ada juga cek perjalanan. Ini bisa mempermudah kita yang suka jalan-jalan ke luar negeri ya. Jadi ini sah, bisa dipakai sebagai alat tukar atau pembayaran dan tidak bisa dipindah tangankan. Jadi kalau kemudian hilang ketika kita sedang perjalanan, maka itu tidak akan bisa semudah itu dicairkan karena harus atas seizin pemilik cek tersebut. Nah, itu kira-kira materi yang saya jelaskan pada hari ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Yang jelas adalah adik-adik minggu lalu sudah membagikan siapa yang dapat bank BUMN, bank BPR, bank syariah, kemudian bank apapun sampai 8 itu. Maka tugas kalian adalah meresum, membandingkan kira-kira bank yang kalian pelajari, katakanlah itu BPR, apa sih kegiatan operasionalnya dia sih, gimana sih dia caranya menghimpun caranya menghimpun dana ke masyarakat, kemudian apa sih produk-produk yang dia tawarin, jasa-jasanya apa, terus kemudian apa kemudian bedanya dia sama bank-bank lain, kayak gitu ya. Itu akan kita diskusikan minggu depan. Jadi saya mohon adik-adik bisa mempersiapkan diri untuk masing-masing bank yang sudah ditentukan. Kalian boleh ambil referensi di YouTube terkait dengan kegiatan operasional saya. Contoh nih, Bu, saya BUMN, kemudian BUMN kan ada salah satunya Bank Mandiri. Kalian boleh cari referensi video tentang profilnya Bank Mandiri atau segala macam, nanti bisa di-share di grup sehingga nanti teman-teman yang lain juga akan meresum kegiatan operasional dari bank tersebut. Jadi tugasnya tidak hanya kalian meresum terkait dengan bank yang kalian ditugasi, tetapi juga harus melihat bagaimana bank lainnya yang beroperasional yang menjadi tugas teman-teman kalian. Nah, nanti akan kita diskusikan bersama. Kurang lebihnya begitu saja. Saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.